The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Jika dikatakan orang yang sibuk dengan maksiat ternyata rezekinya lancar, memang benar kenyataannya secara duniawi rezekinya lancar, bahkan dia kaya raya. Namun perhatikan di sisi kehidupan yang lain, tentu saja akan terganggu dan mendapatkan sesuatu masalah yang dia sulit memecahkannya. Namun bagi orang-orang yang bertakwa selalu mendapat keberuntungan, tentu saja keberuntungan yang sempurna, tidak cacat, baik di dunia maupun akhirat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. KS An-Nur ayat 31. Itu tadi tentang kehidupan kita yang memang kita harus mencari rahmat Tuhan, menjolok karunia. Menjolok karunia itu ya kita harus bertaubat, berzikir, kita pergi ke musola, kita pergi ke masjid, kita pergi ke majelis-majelis religi seperti zikir, seperti tadabbur, seperti itu. That's all about my content this afternoon. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, Mr. Ali hadir lagi in the Inspirative TV channel. Hidup itu memang sepi dengan tidak sepi dari permasalahan, ya kan? Viewer, di sana banyak masalah, Mr. Ali di sini juga banyak masalah, di sekitar Mr. Ali juga banyak masalah. Kadang-kadang permasalahan itu menjadi semakin carut marut kalau kita tidak bisa menyelesaikannya. Namun kadang pula mudah diselesaikan dan easy solving ya. Jadi problem solving itu mudah disolusikan. Kadang-kadang ada teman yang datang atau guru kita atau dari teman-teman ngaji, teman-teman peribadatan kayak gitu ngasih solusi. Kadang-kadang teman di kantor kayak gitu. Tapi hal-hal yang sangat menarik untuk dipahami adalah kita memang perlu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa sehingga mendapatkan kemudahan dalam berbagai faktor problematika yang kita alami. Mulai persoalan rezeki, kesehatan, karir, keselamatan, dan lain sebagainya. Semuanya ada solusinya. Tetaplah kiranya jika Anda memilih kata yang membuat Anda menjalani kehidupan dan menyelesaikan masalah itu dengan rileks. Maka dari itu Mr. Ali baca buku ini ya. Buku ini judulnya bisa dibaca sama kameramen. Ayat 1000 dinar. Iya, ayat 1000 dinar. Oke, di sini ada sinopsisnya, aku bisa baca. Tidak banyak yang tahu tentang rahasia ayat 1000 dinar. Entah siapa yang menanamkan ayat 1000 dinar. Yang pasti ayat tersebut dijumpai dalam Al-Quran surat At-Thalaq. Oleh karena itu penulis mengajak pembaca untuk mengkaji tentang ayat tersebut dan kaitannya dengan ayat-ayat lain dalam rangka meraih kemudahan hidup. Jadi ayat-ayat 1000 dinar itu memang rahasia di balik rahasia. Jadi ada yang berpendapat barang siapa yang mengamalkan ayat 1000 dinar, Allah akan memudahkan kehidupannya. Makanya viewer jangan ragu, cari ayat 1000 dinar dalam Al-Quran, yang artinya orang tersebut mendapatkan kemudahan dalam berbagai macam hajat. Kemudahan itu termasuk dalam urusan rezeki, urusan kehidupan yang lainnya, urusan sosial, dan apapun yang diusahakan berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Maka dari itu jangan lewatkan ayat-ayat 1000 dinar. Siapa orang yang tidak ingin mendapatkan rahmat dan limpahan rezeki? Siapa orang yang tidak ingin mendapat karunia-Nya yang datang berlipat ganda? Siapa orang yang tidak ingin mendapatkan keadaan tubuh yang sehat
dengan rezeki yang lancar, bisa liburan, bisa bahagia, bisa menikmati hidup dengan apa yang dia inginkan. Dan bisa terlepas dari masalah. Siapa orangnya tidak ingin setiap hajatnya dan cita-citanya terkabul? Siapa? Tentu hal itu merupakan dambaan setiap manusia. Ayat-ayat dinar akan menjawab semua kebutuhan kita, insya Allah. Jadi ini buku dari Gramedia, dari temanku yang minjaminya. Jadi keren banget. Jadi kalau aku juga ikut promosi loh. Penulisnya Imam Ghazali. Rahasia meraih rezeki barokah dan terus bertambah. Itu kata-kata yang banyak di sini. Jadi solusi tentang kehidupan, tentang masalah rizki, tentang masalah kerjaan, tentang masalah karir ada di buku ini. Oke, aku nggak bisa ini banyak mengupas banyak karena ini nanti mungkin aja bersambung. Kita coba halaman 16, judulnya Meraih Rahmat Allah. Siapa yang ingin meraih rahmat Allah? Oke, sabar ya. Rahmat Allah itu dikehendaki oleh Allah pada orang yang dikehendaki. Oke, istighfar berarti menyatakan kesalahan, menyatakan dan menyadari kesalahannya. Astagfirullahaladzim, semua orang pernah salah. Kelemahan dan dosa yang kita lakukan dan kita perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, kepada Allah pencipta kita. Mengaku bahwa diri ini sangat membutuhkan rahmatnya, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, segala sesuatu yang ada yang kita jalani, salah satu dari sekian rahmatnya adalah dibukakan pintu rizki. Berkaitan dengan hal itu diterangkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berampunan, niscaya Allah akan menjadikan dan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesempitan dan memberikan kesenangan dari setiap kesusahan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Oleh karena itu para viewer di sana jangan ragu untuk mencari ayat-ayat 1000 dinar yang punya manfaat di dunia dan akhirat. Istilah populer di situ adalah kita harus selalu beristighfar yang dapat dipahami sebagai taubat. Ketahuilah rahasia orang-orang yang mendapatkan rezeki lancar dan kehidupan yang damai sejahtera adalah diawali dengan seringnya dia melakukan atau mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mereka membaca istighfar dan diikuti dengan amal perbuatannya. Jangan sampai sudah istighfar, bertaubat, kita mengulang lagi perbuatan-perbuatan dosa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diperoleh dengan bertakwa, dan takwa dirahmati dengan taubat. Artinya, sebelum mendekat dan memohon hajat kepadanya, terlebih dahulu kita mensucikan diri. Ibarat kita hendak mengajukan permohonan kepada Sang Raja, maka kita harus dipersiapkan dengan baik, mengkondisikan tubuh bersih, rapi-rapi, pakai wangi-wangi mungkin, mengenakan pakaian yang indah mungkin, melengkapi dengan minyak wangi agar berbau harum ya. Kalau orang Madura bilang omroom ya. Untuk meraih kemudahan rizki dan rahmatnya yang lain, tahap awal yang harus kita tempuh adalah taubat. Dan kunci taubat adalah beristighfar. Nah itu, sesungguhnya setiap saat manusia berbuat dosa, baik kecil maupun besar, baik disadari maupun tidak. Dosa-dosa itu ibarat debu yang menempel pada hati manusia. Apabila dibiarkan akan menjadi kerap dan hati sama sekali tertutup. Keadaan diri semakin lama semakin kotor dan dekil. Hal itu tidak akan mendekatkan kita kepadanya, tetapi semakin jauh dari Allah. Jika seseorang jauh dari Allah, maka Allah pun jauh darinya. Secara rasional, jika antara hamba dan Khalik berjauhan, tak mungkin hajat seseorang terkabulkan. Oke, ya kita akan lanjut.